Wisata Alam Bantimurung. Saya akan mengajak kalian semua untuk melihat keindahan Taman Wisata Alam Bantimurung. Taman Nasional Bantimurung merupakan objek wisata yang cocok untuk Anda yang ingin berlibur sekaligus menambah wawasan fauna, khususnya spesies kupu-kupu. Taman Nasional Bantimurung dibangun pada tahun 2004 di area seluas 437 km persegi. Lokasi ini sangat mudah dikenali dengan patung monyet besar menyambut di gerbang serta patung kupu-kupu besar di gerbang yang tidak jauh dari lokasi penangkaran kupu-kupu. Di Bantimurung, Anda bisa menikmati air terjun Bantimurung, eduwisata di penangkaran kupu-kupu, juga menikmati keindahan alam dan kars dari atas jembatan dengan ketinggian 20 meter dengan panjang 50 meter yang membentang di atas area penangkaran seluas 7.000 meter persegi. Dibuka dari pukul 7.00 sampai pukul 18.00 dengan tiket masuk 30.000 per orang. Di Bantimurung tersedia 3 tenaga pemandu, tetapi pemanfaatannya tergantung pengunjung. Terkadang ada pengunjung yang membawa pemandu dari luar, sehingga pemandu yang tersedia tidak terpakai. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi pihak pengelola Bantimurung. Semua terserah pengunjung mengenai pemandu wisata. Bantimurung berasal dari bahasa Bugis halus, yaitu Bentimerung yang berarti air bergemuruh. Pesonanya telah mendunia sejak dahulu kala. Penjelajah dan naturalis kepincut untuk menyambanginya. Air terjun Bantimurung tidak terlalu rendah dan tidak juga terlalu tinggi. Tampak megah, menggerahkan setiap mata yang menikmati alirannya yang abadi. Air meluncur jernih, tipis di atas dinding batu berwarna gelap mengkristal. Buih dan percikannya putih, begitu anggun. Di Bantimurung terdapat kolam Jamala, di mana di Bantimurung kolam Jamala ini merupakan air mengalir sepanjang tahun, keluar dari dalam gua yang merupakan sungai bawah tanah. Menurut cerita masyarakat, kolam Jamala merupakan tempat mandi para bidadari, sehingga kolam ini bisa disebut juga sebagai Telaga Bidadari. Air Jamala juga dipercaya memiliki khasiat obat yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit enteng jodoh dan dapat menghindarkan seseorang dari guna-guna atau ilmu sihir. Beberapa fasilitas untuk pengunjung yang ada dalam Taman Wisata Alam Bantimurung seperti masjid jika bertandang dan rekreasi di Bantimurung, tempat ibadah masjid tersedia. Lokasinya tak jauh dari gerbang masuk area wisata, tepatnya sebelah kanan. Masjid ini dilengkapi dengan kamar mandi, tempat wudhu terpisah baik pria dan wanita. Tak ketinggalan sederet perlengkapan sholat, mulai dari sajadah hingga mukena. Hotel Bantimurung. Bagi yang ingin berlama-lama untuk rekreasi wisata di Bantimurung, pihak pengelola menyediakan hotel. Hotel ini terdiri dari berbagai jenis kamar. Museum Kupu-Kupu. Bantimurung identik dengan kupu-kupu. Spesialnya, Anda dapat melihat berbagai jenis kupu-kupu. Untuk wisata alam, edukasi bagi anak-anak juga sangat tepat karena ada sebuah museum kupu-kupu yang bisa dijadikan sarana untuk belajar. Salah satu hal istimewa yang bisa kamu nikmati selama berkunjung ke air terjun Bantimurung tentunya adalah bermain air di bawah bebatuan besar. Dengan sumber air yang sangat segar, Anda bisa menikmati selancar menggunakan pelampung di bebatuan yang memiliki kemiringan tertentu. Cara ini akan menghantarkan Anda untuk jatuh di kubangan air yang begitu dalam dan segar. Tentunya untuk menuju ke sumber air ini, Anda akan menyusuri pinggiran tebing yang jaraknya sekitar 100 meter melewati berbagai tangga batu. Potensi di kawasan Taman Nasional Bantimurung telah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti penyediaan air minum, irigasi pertanian, wisata, industri pertambangan, usaha pencucian mobil, dan sebagainya. Aktivitas pemanfaatan tersebut perlu ditata dan dikelola secara bijak untuk memastikan ketersediaan debit air dalam kawasan dan pola pemanfaatannya secara terkendali.
Lebar sungai di Taman Wisata Alam Bantimurung bervariasi antara 8-15 meter yang mengalir di antara tebing kars dan membentuk telaga serta air terjun ke arah selatan. Merupakan sumber air utama daerah sekitarnya. Kondisi sungai jernih, dangkal dan tidak begitu deras. Namun, bila musim hujan menjadi keruh, dalam dan cukup deras. Untuk melintasi sungai tersedia jembatan sepanjang kurang lebih 12 meter. Selain menjadi sumber kehidupan masyarakat Maros, Sungai Bantimurung juga sangat berperan penting di Taman Wisata Alam ini, karena disinilah terjadinya sebagian besar aktivitas wisatawan. Potensi yang paling menonjol dari kawasan wisata Bantimurung adalah keindahan air terjun beserta panorama alamnya, yang memiliki ketinggian kurang lebih 15 meter, lebar kurang lebih 20 meter, dan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Aset ini adalah ikon pertama dan utama di kawasan Taman Wisata Alam Bantimurung. Dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan di seputaran air terjun Bantimurung, banyak pengunjung yang sangat bersukacita duduk di bawah air terjun sembari menikmati pijatan alam yang dihasilkan dari air yang jatuh dari atas bebatuan tersebut. Arusnya yang cukup deras ketika jatuh dari bebatuan menjadikan rasa capek di badan akan sedikit berkurang ketika merasakan pijatan tersebut. Tidak mengherankan jika banyak orang menghabiskan waktu duduk sembari bercengkrama di bawah guyuran air yang mengalir dengan deras. Kenyamanan ini tentunya juga didukung dengan baik oleh lingkungan tempat wisata yang asri dan nyaman. Bantimurung sangat cocok dijadikan destinasi wisata untuk keluarga, di mana kita bisa mempererat hubungan kebersamaan dengan keluarga. Juga digunakan untuk berwisata bersama dengan teman-teman sekolah dan juga untuk menghabiskan akhir pekan mandi di air terjun yang sangat segar. Bantimurung adalah primadona wisata alam Sulawesi Selatan. Sebagai objek wisata andalan, Bantimurung menyodorkan beragam atraksi wisata menarik, air terjun yang mengalir deras, aliran sungai dengan tepian berbatu yang diapit kokohnya tebing terjal, serta sejuknya hawa menjadi suguhan yang mengundang banyak pengunjung. Lokasi kawasan wisata Bantimurung sangat strategis, bisa dijangkau dari berbagai jurusan dan dilintasi oleh jalan lintas Kabupaten Maros Bone, menjadikan lokasi ini semakin menarik untuk dikunjungi. Objek wisata ini tak jauh dari ibu kota provinsi. Sekian video saya tentang Taman Wisata Alam Bantimurung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.